Ibuku masih memasak seperti biasa, masih memanggil namaku dengan suara yang sama, masih menyisir rambutku setiap malam. Tapi suatu hari, bayangannya tak lagi muncul di cermin. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri. Mungkin aku hanya lelah. Mungkin aku berhalusinasi. Tidak mungkin seorang anak meragukan ibunya sendiri. Hingga aku menemukan catatan lama yang ditulis dengan tangannya sendiri. Jika aku berubah, jangan panggil aku ibu. Wajahnya tetap sama. Suaranya tetap sama. Tapi itu tak lagi menjamin bahwa dia adalah ibu yang asli. Dan sekarang, aku menghadapi sosok yang mengaku sebagai ibu. Sementara yang sebenarnya telah hilang, meninggalkanku sendirian dengan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Aku selalu mengira rumah ini adalah tempat paling aman di dunia. Setiap sudutnya menyimpan jejak langkah kecilku, tawa yang pernah bergema, dan aroma masakan ibu yang hangat. Namaku Dara, 15 tahun, seorang remaja yang lebih suka menyendiri dengan buku-buku di kamarku daripada bermain di luar. Aku cenderung perasa dan cermat, selalu menangkap hal-hal kecil yang orang lain abaikan. Sebuah kebiasaan yang membuatku sering merasa lebih dewasa dari usia. Tapi malam itu, instingku yang biasanya bisa menenangkan justru berteriak, ada sesuatu yang salah. Ibu duduk di ruang tamu, tangannya terlipat rapi di pangkuan. Wajahnya sama seperti dulu, lembut dan hangat. Namanya Rohana, wanita parubaya dengan mata yang bisa membuat siapa saja merasa aman. Atau setidaknya, itulah yang ku kenal. Selama hidupku, ibu selalu penyayang tapi tegas, mampu menyeimbangkan kasih sayang dan disiplin. Dia senang menanam bunga di halaman, membaca novel saat malam, dan selalu punya cara menenangkanku ketika aku takut gelap. Namun malam itu, senyumnya terasa kering. Tatapannya menusuk seperti menilai dari jauh. Dan suaranya, meski tetap lembut, memiliki nada asing yang membuat bulu kuduku meremang. Aku menelan ludah dan mencoba tersenyum. Ibu, sedang apa? Dia menoleh, menatapku lama, seolah menimbang sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Hanya menunggu, Nak. Sesuatu yang lama tertunda. Aku menunduk, merasakan jantungku berdetak cepat. Sesuatu dalam dirinya berbeda, tapi aku belum bisa menempatkannya. Setiap gerakannya sempurna, seperti ibu yang ku kenal. Namun, ada ritme kecil yang tidak sesuai. Cara tangannya menyentuh buku yang seharusnya ia letakkan. Senyum yang tidak menenangkan, tapi menahan sesuatu yang gelap. Malam itu, aku belajar satu hal. Wajah yang sama, suara yang sama, tidak selalu berarti jiwa yang sama. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Ibu tetap menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur dadar, roti panggang, dan teh hangat. Tapi ada sesuatu yang tidak sesuai. Ketika aku bertanya tentang rencana sekolahku, dia tersenyum. Tapi matanya melihat ke sudut ruangan, seolah ada sesuatu yang lain yang ia tunggu. Aku sudah tahu kamu akan lulus ujian minggu depan, katanya, tapi dengan nada yang membuatku merinding. Aku bisa merasakan hal-hal yang kau tidak katakan. Aku menatapnya dengan hati-hati. Rohana,
Ibu yang biasanya penuh perhatian tapi sabar, kini sesekali berbicara seolah menebak pikiranku. Tidak pernah salah, tapi juga tidak manusiawi. Ada momen-momen ketika dia menatapku terlalu lama, terlalu dalam, sampai aku merasa digali dari dalam, bukan sekadar diperhatikan. Malam itu, setelah mandi, aku duduk di depan cermin kamar. Ibu muncul di belakangku, tersenyum seperti biasa. Tanpa sepatah kata pun, dia mengambil sisir dan mulai menyisir rambutku perlahan. Tangan lembutnya menelusuri helai demi helai. Tapi ketika aku menoleh sedikit ke belakang untuk melihat bayangannya di cermin, tidak ada yang berdiri di sana. Ruang kosong. Hanya diriku sendiri yang menatap bayangan di cermin. Rambut perlahan disisir oleh tangan yang tidak terlihat. Jantungku berdetak kencang. Aku menelan ludah, membeku di tempat dudukku. Merasa seolah dunia dan rumah yang kukenal baru saja bergeser ke dimensi lain. Tangan itu berhenti, dan di udara yang hening terdengar napas. Atau setidaknya, sesuatu yang menirukan napas ibu. Aku mundur dari cermin dan menutup pintu kamar rapat-rapat. Tangan masih gemetar. Rasa takut dan cinta bercampur menjadi satu. Aku ingin menangis, tapi aku juga ingin memeluk ibu. Tapi, sosok itu bukan sepenuhnya ibu yang kukenal. Keesokan harinya, saat membersihkan rak buku, aku menemukan sesuatu yang aneh. Buku harian tua ibu yang selalu tertutup rapat, halaman-halaman yang biasanya kosong, kini terisi coretan pudar. Salah satu halamannya berbunyi, "Jika aku berubah, jangan panggil aku ibu. Aku bukan lagi aku sendiri." Tanganku gemetar saat membaca. Aku menatap ibu yang sedang memasak di dapur, tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi hatiku tahu, sosok yang duduk di dapur itu bukan sepenuhnya ibu. Ada sesuatu yang mengintai di balik senyumnya. Sesuatu yang muncul dari bayangan masa lalu yang tak pernah aku ketahui. Aku mundur pelan, merasakan ketakutan yang hangat dan menyakitkan. Aku mencintai ibu, tapi aku juga takut padanya. Dan malam itu, ketika suara jam berdentang di lorong panjang rumah kami, aku menyadari satu hal yang menakutkan. Wajah yang sama tidak selalu berarti jiwa yang sama. Dan cinta terkadang membuka pintu yang seharusnya terkunci. Sejak malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali mata terpejam, aku membayangkan tangan yang menyisir rambutku sendiri, tanpa sosok yang menemaninya. Suara langkah ringan di lorong, tatapan kosong di dapur. Bahkan, aroma teh hangat yang dulu menenangkan, kini terasa menekan. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ibu terkadang menatap jam di dinding, lalu tersenyum samar, seolah membaca waktu yang bukan untuk manusia. Ia menyimpan ritual-ritual aneh, menata bunga di meja dengan arah yang selalu berubah, menutup jendela tertentu saat matahari tenggelam, dan terkadang berbicara pada diri sendiri, bukan pada siapapun. Rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Suatu sore, aku menelusuri kamar ibu. Di balik lemari tua, aku menemukan laci rahasia yang selama ini tersembunyi. Di dalamnya, terdapat buku harian lain, catatan-catatan tua, dan sebuah kertas lusuh dengan simbol aneh. Aku membuka buku harian itu perlahan,
Suara halaman yang mengerik seperti jeritan kecil. Tulisan di halaman pertama berbunyi, "Aku membuat janji demi menyelamatkanmu, Nak. Tapi harga yang harus kubayar lebih berat dari yang kukira. Jangan biarkan diriku tergoda untuk melanggar." Tubuhku membeku. Aku membaca lebih lanjut. Jika aku gagal, jika aku marah atau membenci, sesuatu akan masuk. Sesuatu yang akan tetap mengenakan wajahku, tapi bukan lagi aku. Jika itu terjadi, jangan panggil aku ibu. Jangan percaya pada senyum itu. Mataku menatap lantai. Semua yang terjadi belakangan ini, tatapan kosong, tangan yang menyisir rambutku sendiri, semua masuk akal sekarang. Sosok yang ada di rumah ini bukan sepenuhnya ibu. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang mengambil tempatnya, karena perjanjian itu mulai terganggu. Aku berbalik dan melihat ibu di dapur. Dia menatapku dengan senyum lembut, seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi matanya tidak lagi menenangkan. Ada kedalaman gelap, seperti bayangan yang menunggu di bawah permukaan. Aku berbisik pada diri sendiri. Aku mencintaimu, Ibu. Tapi aku juga takut padamu. Dia mencondongkan kepala. Senyumnya melebar sedikit dan berkata dengan lembut, "Terima kasih sudah percaya padaku." Nada itu bukan nada ibu yang kukenal. Suasana rumah mendadak hening. Hanya terdengar detak jam di lorong panjang, seperti menghitung mundur sesuatu yang akan datang. Malam itu aku menyadari satu hal yang mengerikan. Wajah yang sama tidak menjamin jiwa yang sama. Dan kadang, cinta seorang anak bisa membuka pintu bagi kegelapan yang tak pernah ia bayangkan. Aku memutuskan untuk tetap waspada. Sosok itu masih menggunakan tubuh ibu, masih meniru kata-kata dan gerakannya. Tapi aku tahu, sesuatu menunggu kesempatan untuk sepenuhnya mengambil alih. Dan aku hanya seorang anak yang terlalu mencintai, terlalu takut, dan terlalu sedikit mengetahui rahasia yang ibuku sembunyikan. Malam itu, rumah terasa berbeda. Sunyi, tapi penuh tekanan. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip. Bayangan menari di dinding, dan aroma teh hangat yang dulu menenangkan, kini berubah menjadi pahit, menusuk hidung. Aku tahu, malam ini sesuatu akan terjadi. Aku mendengar langkahnya di atas tangga. Lambat, pasti, dan tidak manusiawi. "Ibu?" Suaraku gemetar. Tapi yang datang hanyalah senyum yang terlalu sempurna, menenangkan sekaligus menakutkan. Sosok itu berdiri di ambang pintu kamar. Tubuh sama, wajah sama, tangan terulur. Tapi matanya kosong, seperti cermin yang memantulkan bayangan sesuatu yang lain. Aku teringat buku harian, catatan tentang perjanjian yang dulu dibuat. Jika ibu melanggar, sesuatu akan masuk dan menggunakan tubuhnya. Sekarang, sesuatu itu hadir, dan aku merasa taruhanku bukan hanya nyawaku, tapi siapa yang tersisa dari ibu yang kukenal. Sosok itu melangkah mendekat. Suara lembutnya menusuk telingaku. "Dara, jangan takut. Aku hanya ingin tetap di sini, bersamamu." Aku tersentak. Nada itu sama seperti ibu. Tapi hatiku tahu, itu bukan suara ibu yang sebenarnya.
Detak jantungku semakin cepat. Aku sadar satu hal yang mengerikan. Tidak ada jalan mundur. Sosok itu menutup semua pintu, melingkupi ruang dengan bayangan gelap yang terasa hidup. Setiap napasku terasa berat, seolah udara di rumah ini menentang keberadaanku. Aku menatapnya. Air mata menetes. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil alih semuanya, Ibu. Dia tersenyum, tetapi itu bukan senyum ibu. Lebih seperti pujian dari entitas yang menang. Aku tetap akan di sini, selama kau membiarkanku. Aku mengangkat tangan, gemetar, dan melihat pisau dapur di meja. Tubuhku menolak, jantungku berteriak, tapi naluri bertahan hidup lebih kuat. Satu-satunya pilihan yang tersisa, mengakhiri sosok itu sebelum ia mengakhiri aku. Pertarungan batin terjadi sekejap. Mencintai ibu, tapi membenci sosok yang meniru dirinya. Aku tahu, jika gagal, aku tidak akan bangun lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap matanya yang kosong, dan berbisik. Maaf ibu, aku harus menyelamatkan diriku. Dengan satu gerakan cepat, aku menusukkan pisau. Sosok itu berteriak, tapi suara itu bukan ibu. Tubuhnya jatuh, tapi bayangan di cermin tetap menatapku. Samar, tersenyum, dan kemudian menghilang. Aku terjatuh di lantai, gemetar dan menangis, memeluk tubuh yang dulu kuanggap ibu. Hening kembali ke rumah, tapi hatiku hancur. Sosok itu pergi, tapi aku tahu, bayangan dan konsekuensi perjanjian itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Di luar jendela, bulan penuh menatapku, dingin. Aku menutup mata dan berbisik. Aku mencintaimu, Ibu. Tapi, aku harus hidup. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa malam, aku merasakan rumah ini sunyi. Tapi sunyi yang menyakitkan, penuh kehilangan, dan rasa bersalah yang tidak akan pernah hilang. Hari-hari berlalu, dan rumah kembali tampak normal, atau setidaknya secara fisik. Aku membersihkan meja, menata bunga di vas, dan sesekali menatap jendela yang dulu dipenuhi bayangan. Tubuh ibu sudah tiada, tapi rasa kehilangan dan ketakutan masih menempel di udara, seperti kabut yang menolak hilang. Suatu sore, saat aku membersihkan lemari tua, aku menemukan amplop tanpa nama pengirim. Isinya hanya selembar kertas tua. Tulisannya familiar, tapi bukan suara ibu yang biasa. Dara, jika kau membaca ini, berarti aku sudah gagal. Aku membuat perjanjian untuk melindungimu, tetapi harga itu terlalu berat bagi manusia. Aku minta maaf, karena kau harus menghadapi pilihan yang tidak seharusnya ditanggung seorang anak. Ingatlah, cinta bisa menyelamatkan, tapi juga bisa menjadi pintu bagi kegelapan. Jika sesuatu lain datang lagi, jangan panggil aku ibu. Lindungi dirimu, dan jangan biarkan wajah yang familiar menipu hatimu. Tanganku gemetar saat membaca. Aku menyadari pesan itu bukan sekadar peringatan. Itu adalah warisan perjanjian yang tersisa. Peringatan bahwa kegelapan bisa kembali memakai wajah yang paling dicintai. Aku menatap jendela. Bayangan pohon menari pelan di dinding kamar. Angin dingin menyelinap masuk, seolah membawa sisa dari sosok yang dulu meminjam tubuh ibu. Tapi aku menelan rasa takutku,
menarik napas dalam-dalam, dan berbisik pada diri sendiri. Aku akan hidup. Aku akan bertahan. Dan meskipun rumah sunyi, aku tahu satu hal. Kehilangan dan cinta bisa berjalan berdampingan, dan bayangan dari perjanjian lama mungkin selalu menyintai, meski tidak terlihat mata. Lampu berkedip sebentar, dan di ujung lorong, hanya sebentar, aku menangkap bayangan tipis, tersenyum, seperti mengingatkan aku bahwa harga perjanjian itu tidak pernah benar-benar hilang. Aku menutup mata, menahan napas, dan melanjutkan hidup dengan rasa waspada yang tak akan pernah pudar.